Terus kedua, yang lebih mengerikan ini spill tipis-tipis saja Mas ya. Sebenarnya pucuk pimpinan Polri akan dikenakan sesuatu tuh. Saya belum tega tuh ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira siapa yang dimaksud oleh Bambang Wijayanto? Kira-kira menurut Anda siapa ya? Apakah yang dimaksud pucuk pimpinan Polri ini siapa? Yang pertama adalah penggeledahan itu sebenarnya di tempat yang tidak hanya 13 titik. Masih banyak. Dan yang paling menarik, ya mudah-mudahan nanti ada klarifikasi yang lebih detail lagi. Ada beberapa bunker di situ. Wah, sumber A1 ya. Ada beberapa bunker. Dan lagi-lagi ini mesti di sumber yang kami percaya ini juga masih belum bisa mengklarifikasi benar. Cuman angkanya itu lebih fantastis. Terus kedua, yang lebih mengerikan ini spill tipis-tipis saja Mas ya. Sebenarnya pucuk pimpinan Polri akan dikenakan sesuatu tuh. Saya belum tega tuh ngomongnya. Yang ketiga, yang publik perlu tahu betul Mas. Kalau proses pemeriksaan berlangsung, mantan Janpitsus yang sekarang jadi tersangka diperiksa, siapa yang meriksa? Dan sejauh mana psikologi penyidikan dilakukan itu betul-betul tidak terpengaruh karena beliau adalah mantan Janpitsus ini adalah dulu highest officials di ranking pidana khusus. Kira-kira yang periksa siapa yang bisa berani meriksa? Jangan-jangan menatap mukanya pun tak berani, apalagi mengajukan pertanyaan. Menatap mukanya aja gak berani. Jadi hal lain yang juga sangat penting di periode itu, bagaimana penyerahan itu kok akhirnya terjadi. Iya. Perdebatan yang ada di media dan Pak Mahfud mempersoalkan itu kan adalah ini pengalihan bukan pelimpahan. Dan harusnya ada hukum acara lain yang disebut dengan pengambil alihan. Nah yang paling menarik itu bukan di situnya saja Mas. Proses itu terjadi ketika pertemuan Komisi 3. Ya. Dengan Kortas Tipikor itu dan dengan PLT Janpitsus Pak Rudi Margono. Dan pada saat itu dikatakan ya, argumen yang dibangun adalah kenapa ini dilakukan, kesepakatan ini dilakukan bentuk sinergi penegakan hukum. Dia tidak berbasis pada hukum acara, apa alasan, dasar, dan syarat prosedur mengenai penyerahan. Dan itu bukan pelimpahan. Kata penyerahan pun tidak ada dalam. Oh, tidak ada itu ya? Nggak ada penyerahan. Jadi disebutnya penyerahan, tapi kalau di hukum acara nggak ada penyerahan. Nggak ada. Pelimpahan itu kalau sudah berkas perkara selesai. Ini kan berkas perkara belum selesai, jadi judulnya harusnya pengalihan. Dan pengalihan tidak diatur di dalam hukum acara pidana. Yang diatur pengambil alihan, itu pun yang bisa melakukan KPK. Karena ini bukan sekedar tindak pidana korupsi yang diduga berkaitan dengan proses penyidikan kasus-kasus korupsi. Karena disebut Asabri, disebut Jiwasraya, dan juga ada blackout PLN. Bukan hanya itu saja, tapi ini ada yang disebut dengan proses penyidikan yang tidak berkepentingan dengan kepentingan penegakan hukum saja. Ya. Ada sesuatu yang lebih gede yang lagi bekerja ini. Dan itu sebabnya penyerahan itu perlu disegerakan karena akan menutup seluruh ruang-ruang yang memungkinkan kebocoran-kebocoran. Karena ada pengendalian khusus di situ. Polisi cepat-cepat menyerahkan bara api itu. Tapi sebenarnya yang paling menarik adalah jangan menganggap bodoh masyarakat dan bagaimana international community melihat ini. Gimana mau dipercaya bangsa ini?
Makanya kan dalam diskusi awal Mas DA kan kita selalu mengatakan this is the moment of truth bagi presiden jika mau membongkar ini dan meletakkan ini di atas meja untuk di scrutinize. Kalau tidak, Lewat momentumnya lewat dan proses pembusukan itu terjadi dengan sangat cepat lagi karena ketidakpercayaan itu makin sempurna. Betul. Ini yang harus agak hati-hati disikapi. Ada apa di belakang itu? Yes, harus dilihat lebih jauh dari itu. Barang segede gini lolos. Dan yang paling menarik di situ kalau ngelihat orangnya adalah gini. Oh, hari ini katanya udah ada ini, Mas. Usulan Jampitsus baru. Wah. Jadi tidak ada kemungkinan nih misalkan seperti yang Pak Mahfud bilang gitu, ada senario Jampitsus kemudian pra peradilan, kemudian kalau menang kemudian bisa balik jadi Jampitsus lagi gitu. Kalau usulan Jampitsus, calon pengganti Jampitsus selama ini diajukan dan segera mendapatkan penetapan, maka asumsi itu terkunci kan? Ya. Satu, itu terkunci. Tapi kan kita harus melanjutkan pertanyaan, siapakah penggantinya? Gitu. Ya. Apakah performanya seperti Jampitsus yang diganti atau seperti PLT? Karena PLT juga track recordnya menarik gitu kalau dilihat. Ya. Menurut saya sih selama yang saya lihat dari baca dari ini kan, nanti mesti kita ini lagi, oke nih yang PLT sekarang. Pernah di KPK juga ya? Pernah, tapi di awal-awal ya, Di awal. di KPK di awal-awal. Dan Korpas Tipikor juga katanya orang yang menarik ini. Sehingga dia berani melakukan tindakan-tindakan itu. Kan kalau tidak dapat izin dari Pak Kapolri nggak mungkin kan. Ya. Tapi kalau Kapolri tidak diundang oleh Presiden, walaupun Pak Kapolri kan smart diplomasinya jalan kan, dia pergi ke Jaksa Agung ya kan, terus mendauhkan Jaksa Agung kakak asuh gitu. Cerdas ini. Ya. Terus udah gitu pergi ke Panglima juga kan. Ya. Dia ingin mengatakan ini oke-oke saja. Karena ada sekian banyak penggeledahan yang harus dilakukan dan diduga ada bunker di situ yang uangnya puluhan triliun. Jadi ini tafsirnya harus di situ tuh Mas, harus dilihat seperti itu. Betul. Sehingga kemudian ketika hukum acara tidak ditegakkan dan ketika proses kan itu coba dilihat deh Mas. Kan yang pertama ya ketika penyerahan itu, 1 sudah ditetapkan tersangka. Ya. 2 sudah diperiksa saksi. 3 sudah disita barang-barang bukti. Ini kan dari satu sisi ini mengunci kan seolah-olah kan. Iya. Tapi kan kita lupa bahwa laporan intelijennya yang dilakukan mulai oleh penyidik jangan-jangan udah lebih dari ini dan ini sengaja di stop. Nah itu yang pengen kita kan? tahu ya. Setelah dari sumber yang dapat kami percaya itu menginfokan, langsung kan nalar kita berkata, gede nih. Dan pertanyaan lainnya, apakah ini yang menyebabkan Pak Prabowo tidak buat pernyataan absen di situ? Wah, ini berita besar ini. Enggak, makanya perdebatannya jangan perdebatan teknis Mas. Jadi perdebatannya nggak bisa soal pelimpahan, pengambil alihan dan pengalihan. Ada apa di belakang itu? Yes, harus dilihat lebih jauh dari itu. Nah, pegiat anti korupsi yang bernama Faisal ya membongkar mantan Jampitsus yaitu Febri Ardiansyah ya, ternyata mencuci uangnya atau kasus TPPU ini sekitar 16 perusahaan. Bahkan katanya ya satu perusahaan itu menerima aliran dana sekitar 1,5 triliun. Jadi kemarin emas yang ditemukan valuta asing dan emas batang ya, semuanya senilai hampir 1,5 triliun ya. Itu masih sedikit. Jadi uangnya ini masih banyak mengalir, katanya pegiat anti korupsi itu 16 perusahaan. Artinya asetnya itu masih banyak sekali. Di kejaksaan itu juga selama ini memang borok. Apa yang menimpa Febri Ardiansyah, boleh saya sebut namanya lengkap karena udah ditetapkan sebagai tersangka kan sama Polri kemarin. Katanya nyucinya libatin keluarganya segala macam, ya, komunitasnya ada anak pertamanya, ada anak keduanya. Itu paling nggak uang itu dicuci di sekitar 16 perusahaan. Dan semua uang yang dicuci itu adalah hasil penggelapan, hasil pengambilan alihan.
dari uang-uang yang kemudian diproses Hasil pemerasan. Bahasa Dan juga- kasarnya hasil pemerasan begitu ya. ya, dan juga dari hasil penyidikan beberapa perkara besar yang kemudian masuk di kejaksaan. Itu diambil dan kemudian ditempatkan dengan pola-pola money laundering di sekitar 16 perusahaan. Dan salah satu jumlah angka yang terbesar itu saya ingat, Itu dugaan kuat yang melakukan pencucian uang itu segala macam. Siapa yang diduga kuat? itu Febri Ardiansyah, tapi dia nggak tampil secara langsung di depan. Dia hanya pengendali di belakang layar. Ada sekitar 5 orang yang kemudian dia utus sebagai nominan dan juga gatekeeper-nya, yang kemudian menjalankan bisnis dengan memanfaatkan uang itu di beberapa perusahaan itu. Dan transaksi itu terjadi sejak 16 November 2022. Oke. Di Indus begitu ya? Ya, menjelang 1 tahun ketika Febri Ardiansyah itu dilantik sebagai Jampitsus. Dia dilantik kan 6 Januari 2022 itu kalau nggak salah ya. Dan transaksi yang kemudian mengarah pada proses cuci uang atau TPPU yang melibatkan dia, yang diduga melibatkan dia itu dimulai sejak 16 November 2022 dan yang terakhir itu pada 2 Desember tahun 2024. Dan transaksi terakhir terkait dengan pemanfaatan uang dari hasil rampok beberapa kasus di kejaksaan itu Perasaan, ya? tertingginya itu 1,5 triliun penempatan di satu perusahaan. Itu saya catat transaksinya di tanggal 2 Desember 2024. Saya boleh dong sebut nama perusahaannya tapi inisialnya TI, PTTI. Siapa ownernya? Isinya aja. Beneficial ownernya adalah Febri Ardiansyah. Iya. Diduga dia kuat ya. Itu Atau 95% kepemilikan saham di perusahaan itu adalah dia. Dengan total penempatan dana sekitar 1,5 triliun. Wow. Lewat akuisisi terhadap perusahaan PPM misalnya. ngeri juga ya. Dan masih ada lagi itu transaksi. Tadi baru saya sebutkan 2 perusahaan. Masih ada lagi sekitar 13-14 perusahaan yang menjadi tempat penempatan Jadi dana. perusahaan-perusahaan cangkang itu dibuat untuk menampung cuci uang Ya, ini karena ya. kalau kita lihat rentetan pembentukan perusahaan-perusahaan itu dilakukan dengan menggunakan 2 mekanisme. Yang pertama adalah mendirikan perusahaan baru, yang kedua adalah proses akuisisi perusahaan lama. Tapi kebanyakan itu lewat pendirian perusahaan baru. Ya pasti. Dan perusahaan baru itu secara konsisten hampir semuanya itu didirikan oleh 2 manusia yang menjadi utusan nominan dan gatekeeper-nya dia. Yang pertama saya sebut nama yang udah ditetapkan juga sebagai tersangka, DR. Tersangka. Oh. Inisialnya. Yang kedua adalah NH. Jadi DR itu selaku pendiri, sedangkan NH itu bermain pada posisi kepemilikan saham mayoritas dan juga komisaris dan juga merangkap sebagai direktur utama. Nah, jadi kita mau bilang apa lagi? Dan saya kira ini informasi-informasi penting yang kemudian didapatkan dari sumber-sumber yang saya rasa cukup relevan gitu. Dan juga kita menggunakan pola-pola forensik akuntansi, audit investigasi untuk kemudian menelusuri aliran dana tersebut. Tapi pada posisi ini saya menggambarkan seperti ini. Inilah wajah kejaksaan kita. Inilah wajah kejaksaan kita. Dan saya sebut ini hanya sekedar fenomena gunung es saja. Wajah penegakan hukum kita lah. Wajah penegakan hukum kita terutama dalam konteks kejaksaannya. Apa yang mau kita andalkan tuh Bang? Oh, Faisal. Jadi begini cara ngelihatnya sederhana sekali. Jadi saya ngelihat di kejaksaan, baik di kejaksaan maupun di kepolisian. Tadi seperti yang dibilang, kasus ini merupakan bagian dari politik saling menyandera itu. Ini merupakan tontonan yang sangat memalukan. 2 lembaga yang seharusnya berkolaborasi tampil ke depan, maksimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, tapi pada faktanya justru menunjukkan buruknya ke publik. Saling berhadapan-hadapan, saling mengancam untuk saling membuka kasus korupsi yang terjadi di tubuh masing-masing. Yes. Dan saya bilang apa yang terjadi di kejaksaan itu bukan persoalan individu, ini catatan pentingnya. Betul. Ini bukan persoalan individu, ini persoalan sistemik yang terjadi di kejaksaan. Yes. Dan nggak mungkin Febri Ardiansyah itu dia mengemplang hasil sitaan atas uang korupsi itu atas keinginan pribadi dan kemauan pribadinya dia. Lo nggak bisa. Kalau nggak ada instrumen kekuasaan yang paling atas memerintahkan, nggak mungkin dilakukan itu. Tapi kan juga Itu makanya saya bilang tadi berkaitan dengan peristiwa yang disebutkan oleh beberapa sumber. Burhanuddin ST di Jagung itu meminta kepada presiden merengekkan istilahnya itu Iya, untuk memindahkan kasus itu dari Polri ke kejaksaan. Artinya apa? Ada hubungannya nggak bisa enggak. buruk, Ada nggak usah perspektif lagi yang enggak. menarik sekali. Sejauh ini saya nggak pernah melihat adanya konsistensi perumusan agenda anti korupsi yang nyata dijalankan secara komitmen, secara kontinu oleh Presiden Prabowo Subianto sampai hari ini. Justru sebaliknya, dia menunjukkan diri sebagai aktor yang menyemai tingginya perilaku korup yang terjadi di tubuh kekuasaan saat ini. Iya, justru itu. Itu yang saya lihat, Bang. Contohnya apa? Dia menggunakan instrumen fiskal sebagai instrumen patronase untuk bagi-bagi proyek kepada para loyalis dan para pendukungnya. Nah, sekarang kita lihat titik awal dari pertempuran, peperangan antara Kejaksaan Agung dan polisi itu adalah lewat BGN, lewat korupsi MBG.
Dan salah satu bentuk patronasi instrumen fiskal yang dilakukan oleh Prabowo untuk bagi-bagi jatah yang modusnya adalah korupsi adalah MBG. Ya. Dan ini membuka celah tuh. Oh, no, itu benar. Dan ketika kasus Sony Sanjaya Yes. dihantam oleh Jaksa Agung, Kejaksaan Agung, lalu kemudian menyusul lalu dihantam juga. Ini semua memiliki irisan dengan proyek korupsi di MBG. Ya. Ya. Jadi ada kesan ya, sejumlah informasi mengatakan bahwa ada kesan nih. Lalu ini di balik layar dia bekerja untuk petinggi Polri. Ya. Ya, dalam kaitan ini. Nah, Febri ini sok bersih. Ngentamin nih, tang ya, atas Jenderal nama polisinya. Lah, polisi bilang dong. Di situ juga banyak maling. Kan kira-kira begitu. Makanya saya bilang tadi, yang nempel pada diri presiden itu hanya pidato. Nah, terkait dengan program agenda anti korupsi itu saya nggak melihat ada rumusan pastinya. Ada nggak yang bisa menjabarkan kepada saya rumusan paten, rumusan konkret dari agenda anti korupsi presiden yang sudah dilaksanakan secara konsisten sampai dengan hari ini? Nggak ada. Justru pada sisi fiskal, pada sisi moneter, pada sisi pengelolaan anggaran itu, dia merupakan bagian dari aktor yang memberikan kesempatan politik kepada bawah-bawahannya itu untuk merampok KDMP, MBG, dan berbagai macam problem sistematik struktural yang terjadi selama puluhan tahun dalam konteks pengelolaan pertambangan dan mineral kita. Nah, ini kan di kejaksaan ini kan kebanyakan uang yang dipakai untuk money laundering itu uang-uang yang kemudian diambil dari pengusutan kasus-kasus besar yang terjadi dalam konteks pertambangan dan penggalian, terutama batubara. Batubara dan CPO ya. Iya, kalau kita menggunakan logika dan kacamata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang itu, yang dilakukan oleh orang-orang di kejaksaan itu bukan sebatas korupsi biasa, Bang. Ini udah masuk ranah TPPU. Ya, makanya Febri kan diduga itu, Iya. diduga melakukan itu. Makanya saya sepakat dengan penetapan status tersangka yang diberikan oleh polisi kemarin, Polri kemarin. Ini udah masuk dalam ranah TPPU ini, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau menggunakan logika dan sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU itu punya 3 pola kelas, Bang. Yang pertama adalah placement. Yang kedua layering, dan yang ketiga itu integration. Jadi placement itu uang diambil, misalnya di kejaksaan uang itu diambil dari proses penyidikan itu. Ya, Diambil disita, tapi uang ini belum bisa go public. Iya. Karena ketika dia go public, misalnya dia dimasukkan ke dalam sistem perbankan, itu alarm PPATK bunyi. Iya. Karena perbankan kan dia terintegrasi itu dengan PPATK, dengan BPK. Makanya dia harus melewati proses layering dulu. Layering itu proses penyamaran. Jejak atau asal-usul dari uang tadi itu. Setelah melalui proses pembersihan itu, baru dia masuk pada posisi integration. Uang itu bisa digunakan kembali. Namun, yang dilakukan oleh polisi kemarin ketika melakukan penggeledahan itu saya kira itu bagian dari placement. Uang yang belum bisa go publik. Harta-harta yang dikonversi yang Ya kan belum dia bisa go publik. pelan-pelan ya. Makanya dia pelan-pelan. Tapi ada beberapa catatan dari sumber-sumber yang saya sebutkan tadi. Uang-uang itu udah jauh dari proses tahap placement. Itu udah masuk layering bahkan integration. Udah dipakai untuk membiayai investasi di berbagai macam perusahaan. Yang saya sebutkan tadi ada sekitar 16 perusahaan secara beruntun. Yang transaksinya dimulai dari tanggal 16 November 2022. Yang terakhir 2 Desember 2024 gitu. Dan di sana ada beberapa perusahaan itu yang Febri Ardiansa itu langsung muncul tampil sebagai beneficial owner. Bahkan di satu perusahaan yang saya sebutkan tadi, TI, yang diakuisisi dengan perusahaan PPM. Itu nilai akuisisinya 1,5 triliun, Bang. Menempatkan Febri Ardiansa itu sebagai pemilik saham mayoritas 95% dari perusahaan itu. Ya udah lagi ngeri kita lihatnya itu. Ini bergerak di bidang tambang juga, verifikasi dan inspeksi batu bara. Nah, artinya saya bilang apa dalam konteks ini? Jadi posisi kejaksaan kita itu mau rusak. Makanya saya bilang konteks bernegara kita muter-muternya cuma di situ aja tuh. Dan ini bukan cuma dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Saya suka membaca riset, saya suka membaca data global. Seperti yang dikatakan tadi persis. Banyak riset-riset terkait dengan public policy, hukum, dan juga ekonomi yang memang memandang Indonesia itu negatif sekali. Dan salah satu riset terkemuka dunia yang sering dirujuk oleh para investor untuk masuk ke Indonesia itu World Justice Project. Itu memposisikan indeks negara hukum Indonesia itu pada posisi yang disebut oleh Pentagon itu sebagai failed democracy. Ya. Itu negara yang gagal, negara yang cacat secara demokrasi. Kenapa? Karena supremasi hukumnya itu di bawah kaki pejabat. Diinjak-injak. Emang negara luar tuh polisi kayak gimana sih, Pak? Lo kan lama di luar tuh. Polisi
Tapi bagi saya nggak berhenti pada sebatas reformasi struktural saja. Yes, betul. Reformasi sistemiknya juga, karena sistem yang ada sekarang tetap ditopang oleh regulasi, pembaruan regulasi. Pasti. Yang saya kira itu kemauan presiden sendiri. Yes, kembali ke dia. Kemauan presiden sendiri. Kembali ke presiden. Karena konfigurasi politik yang kita lihat presiden dengan DPR sekarang itu melahirkan regulasi yang justru memperkuat sistem dan celah-celah korupsi itu di lembaga-lembaga penegak hukum kita. Kenapa? Karena regulasi yang ada itu semakin memberikan peluang dan penebalan kewenangan bagi polisi, TNI, untuk kemudian masuk ke dalam ruang-ruang sipil. Mereka kalau ditarik balik ke barak, itu mereka nggak punya kesempatan tuh. Tapi kalau dilepas masuk ke dalam ruang-ruang publik bersinggungan dengan kebijakan-kebijakan politik, itu pasti kena dia. Gini loh, gini, Bu. Karena kalau dilarikan dari polisi ke kejaksaan ini melukai prinsip hukum. Udahlah ini. Karena dalam hukum itu ada yang disebut sebagai nomine iudex in causa sua. Iya. Oke. Ini kita menyerahkan sebuah peristiwa hukum untuk kemudian ditelisik sampai ke akar-akarnya terhadap lembaga, di mana lembaga itu bersarang oknum-oknum yang memang basisnya perilaku korup tadi. Ya. Saya kira begitu. Ya, dan Mari kita mengakhiri kecemasan kita dan terus berjuang, bro. ya betul. Dan tidak hanya itu saja, terungkap bahwa mantan Jampitsus ini yaitu Febri Adriansyah ya, banyak hakim yang disandra di saat dia menjadi Jampitsus, kasus Tom Lembong dan kasus Nadiem Makarim. Jadi begitu mudahnya hakim memvonis mereka ya, meski jelas-jelas di persidangan mereka itu menunjukkan bahwa mereka tidak bersalah. Jadi ternyata ada intervensi dari Jampitsus ya kepada hakim. Jadi begitu katanya cara mainnya. Jadi Febri Adriansyah ini menyandra hakim-hakim. Aneh negara punya aparat begitu hebat dan meraksasa gitu, tapi Febri Adriansyah tidak diketahui kemana rimbanya. Kan kemungkinannya hanya tidak dipanggil atau menghilang dianya. Kalau menghilang ya lucu. Hilang atau menghilangnya itu berarti bagian dari skenario, Pak Mahfud. Ini harus diluruskan karena mempertaruhkan masa depan kita bernegara dan berhukum. Bukan hanya mempertaruhkan nama seorang pejabat atau institusi atau mempertaruhkan penyelesaian satu kasus. Tapi ini negara karena yang ditabrak langsung sistemnya, ini sistem hukumnya yang ditabrak. Disepakati, oke, si Febri mundur, ini boleh ditangani tapi dialihkan ke kejaksaan. Itulah barternya. Ya kita sedih, makanya saya sebut ini gempa bumi hukum di 2 tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo. Isinya memerintahkan agar semua SPPG dan dapur MPG di Indonesia diperiksa. Tapi begitu terjadi ini, keluar suratnya nomor B3256. Hari Sabtu tiba-tiba keluar surat itu. Kejaksaan diminta menghentikan semua pemeriksaan MPG. Padahal kemarin suruh periksa di mana-mana karena katanya ada korupsi di berbagai tempat. Oleh sebab itu lalu orang barter ini. Pak JA ini mestinya mendengar paling tidak ada seperti itu, atau tahu lah gitu. Sehingga orang mengatakan ketika Pak Febri mundur, mestinya Jaksa Agung juga mundur. Pelanggaran moral itu tidak perlu pengadilan. Yang perlu pengadilan itu hukum. Kalau moral itu ya mundur, etika. Banyak para termul yang nyinyir, yang menuduhkan bahwa di zaman Prabowo ini korupsi semakin masif. Hal ini dikaitkan dengan pengungkapan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya terhadap keterlibatan Febri Adriansyah yang menumpuk harta sebanyak itu, hampir 600 miliar dan 74 kilogram emas. Hei para termul yang perlu kamu ingat, perkara ini sudah sejak lama, artinya ini adalah dilakukan di era presiden sebelumnya, yang antara lain adalah berkaitan dengan tindak pidana korupsi blackout PLN atau pengadaan batu bara. Baru kemudian Asabri. Lalu yang ketiga adalah tentang Krakatau Steel. Perkara ini sebetulnya sudah dilakukan sejak lama atau sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah upaya untuk membersihkan sapu kotor. Ya, upaya untuk membersihkan sapu kotor, karena tidak akan mungkin sapu yang kita gunakan untuk membersihkan korupsi dari Indonesia adalah ternyata sapu kotor gitu loh. Jadi upaya ini dilakukan adalah untuk membersihkan sapu kotor itu yang bisa digunakan untuk membasmi para koruptor, ya.
Oleh karena itu para termul, jangan langsung menuduh tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Yang benar itu adalah bahwa sapu kotor itu sudah sejak lama, ya kan? Sudah sejak lama digunakan untuk membersihkan. Lantas bagaimana mungkin bisa lantai dibersihkan oleh sapu yang kotor? Upaya untuk membersihkan inilah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Nah, bahwa kemudian pengalihan penyidikan ini dari Kortas Tipikor kepada penyidik Kejaksaan Agung memang kita sesalkan, karena ini menurut saya juga tidak sesuai dengan hukum acara Indonesia. Ya, tidak sesuai dengan hukum acara Indonesia. Nah, yang harus kita dorong adalah kepada Bapak Presiden Prabowo agar memang penyidik pada Kejaksaan Agung atau Jampitsus bisa menyelesaikan perkara ini dan mengungkap siapa-siapa saja sebetulnya di belakang atau mata rantai yang terlibat di dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan Febri Ardiansyah ini. Maka oleh karena itu mari kita dorong agar penyidik pada Jampitsus bisa mengungkap sampai ke akar-akarnya perkara yang melibatkan Febri Ardiansyah. Sekian dan terima kasih. Bintal ya, jaksa nangkap kepolisian kasus korupsi MBG. Polisi nangkap jaksa kasus korupsi batu bara. Dua-duanya saling membongkar kemaluannya, sampai hilang kemaluannya ya. Dua-dua sama-sama penegak hukum yang hilang kemaluannya, yang mendepak, mencret di dulang, ya. Yang tambah lucu lagi, di pihak kepolisian mau mengetes, ya, ngajak bla 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 untuk ngetes apakah itu 74 kilo itu emas asli atau palsu, ya, dolar asli apa yang palsu. Biji onta kalian. Kalian kira rakyat pada bodoh? Orang pintar, ya, kepala mafia mau nyimpan emas palsu sama dolar palsu. Mencret sekebon kalian. Halo guys, sedikit update soal kasusnya mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Kita sama-sama tahu bahwa kasusnya telah dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan. Nah, sekarang Kejaksaan juga secara resmi telah menerima kasus ini dengan menerbitkan 3 sprindik. Jadi sprindik nomor 43, 44, dan 45. Ada 3 sprindik terkait 3 kasus. Krakatau Steel, lalu PLN, ya, PLTU, dan Asabri. Begitu. Nah, yang menarik adalah di sprindik ini 2 orang, Febri Ardiansyah dan Dito, yang tadinya sudah ditetapkan oleh Polri sebagai tersangka, di sprindik ini statusnya berubah menjadi saksi. Gitu. Kaget? Ya kalau saya sih enggak lah ya. Sejak dilimpahkannya kasus ini ke Kejaksaan, ya kita sudah bisa menduga dan udah ngerti lah. Oke lah, nggak perlu berpanjang-panjang lagi, dan ya apalagi yang mau dibicarakan karena sudah sejelas ini. Salam. Tiap kali ada korupsi, maksudnya tiap kali ada penyidikan korupsi, selalu kita itu menyuarakan saatnya undang-undang perampasan aset, karena disitulah harta koruptor akan disikat, kemudian disita untuk negara dan seterusnya, sehingga akan jadi efek jerah. Masalahnya apakah itu the ultimate goal untuk menyelesaikan korupsi ini dengan undang-undang perampasan aset? Apa benar begitu? Jawabnya tentu saja tidak. Tapi memang judul RUU itu sering bikin kita merasa, nah ini caranya nih. Maksudnya idenya memang menarik sekali, penting, menurut saya juga penting ya. Karena kan kita tahu yang menimbulkan efek jerah itu bukan sekedar di penjara, karena di penjara juga tinggal bayar, udah dapat kenyamanan kan, gitu, udah banyak lah kasusnya. Jadi memang yang bikin jerah mungkin adalah kalau asetnya diambil. Tapi kan pertanyaan kritisnya, apalagi dengan emas 74 kg itu, nanti yang merampas asetnya siapa? Nah, menurut undang-undang perampasan aset siapa dalam rancangannya? Dalam rancangan terakhir, Kejaksaan. Kejaksaan. Lah, anak buahnya Pak Febri dong. Nah, kan ngeri kan? Maksudnya gitu. Jadi kita kan ngeri itu bukan berarti kemudian kita jadi betul-betul sama sekali nggak percaya pada semua sistem hukum ya.
Tapi maksud saya ini kan kita mesti lebih hati-hati kalau menelaah. Jadi jangan kemudian kita merasa RUU perampasan aset adalah panacea. Ada undang-undang ini maka beres semua urusan korupsi. Sebenarnya keliru. Korupsi itu kan akarnya banyaknya luar biasa. Faktornya banyak sekali. Kalau bicara perampasan aset berarti kita mesti cek satu, siapa yang melakukan perampasan aset itu. Kedua, prosedurnya apa? Banyak bolong-bolongnya enggak? Karena dalam hukum pasti pengawasan itu jadi hal yang sangat-sangat penting. Terus kemudian yang ketiga juga, aset itu sebenarnya mau dikemanakan? Setelah dirampas. Setelah dirampas. Plus kan kalau undang-undang perampasan aset itu bicara soal aset yang dirampas tanpa ada putusannya dulu gitu kan. Jadi iya, itu yang bikin menarik undang-undang itu. Istilahnya itu non-conviction based forfeiture gitu. Jadi perampasan tanpa adanya conviction gitu ya, tanpa adanya perkara. Kalau hakim nanti membebaskan gimana? Iya, nanti makanya itulah tingkat kerumitan yang harus kita perhatikan. Jadi maksud saya gini, perampasan aset itu jadi RUU-nya janganlah dijadikan jualan aja. Kan belakangan ini yang sering muncul kan, bahkan orang kayak saya, kayak Lola itu sering sekali diserang dalam tanda kutip oleh buzzer. Mana aja lu nggak ngomongin perampasan aset katanya gitu. Padahal kita harus lebih dalam, kalau kata orang kan the devil is in the detail. Setan itu ada di detail-detailnya. Karena rumit sekali ya. Kalau begitu udah diambil itu jadi status quo dong si hartanya. Iya, dan kemudian ada prosedur misalnya melelangnya seperti apa. Kan sekarang sudah pindah ke kejaksaan juga. Dulu ada yang namanya rukbasan. Rumah rampasan barang sitaan negara. Tadinya di Kementerian Hukum yang dulu, sekarang udah ganti. Semenjak pemerintahan Prabowo dipindahkan ke Kejaksaan. Nah ini yang kemudian mau diikuti dengan kerangka hukum yang memungkinkan non-conviction itu. Jadi tanpa ada putusan pidana sudah bisa dilakukan. Nah itu dia kan, kalau belum ada putusannya orang sudah dirampas, bagaimana kita bisa menjamin bahwa itu tidak jadi alat politik? Maksud saya gini, kalau saya jadi penguasa, ini orang kayaknya bakal menggerus suara saya nanti di pemilu, ya kan? Supaya dia tidak bisa maju, bikinlah kasus, lalu hartanya dirampas, tidak bisa apa-apa langsung dia.